Warada marfu'a man asifa ay hazina 'ala dunya fatadhu iktaraba minan nari masirata alfi sanah wa man asifa 'ala akhiratin fatadhu iktaraba minal jannah masirata alfi sanah. Kemudian dikatakan juga di dalam suatu riwayat, ya, man asifa 'ala dunya fatadhu iktaraba minan nar masirata alfi sanah. Barang siapa yang dia sedih, ya, barang siapa yang dia sedih terhadap dunia yang luput dari tangannya. Orang itu kalau dia sedih karena perkara dunia yang luput daripada tangannya atau daripada dirinya, maka secara tidak langsung orang tersebut akan mendekat kepada nerakanya Allah Ta'ala masirata alfi sanah. Dia akan mendekat dengan nerakanya Allah Ta'ala seperti perjalanan 1000 tahun. Didekatkan sama Allah Ta'ala, ya sangat dekat dengan api nerakanya Allah Ta'ala. Sebenarnya yang namanya sifat sedih itu kan wajar-wajar saja. Setiap manusia pasti akan sedih kalau misalnya dia punya rumah kebakar. Setiap manusia pasti akan sedih bila mana dia punya pekerjaan bangkrut. Sedihnya itu, ya, kalau sampai menjadikan orang tersebut mengucap kalimat yang tidak diperbolehkan sama Allah Ta'ala, atau sedihnya itu bila mana sampai mengganggu pikirannya untuk ibadah kepada Allah. Sedihnya sampai stres, misalnya ini kelewat batas namanya ini. Sedihnya sampai menjadikan satu hari tidak ibadah, terus apa? Duduk termenung nangis. Ini tidak boleh. Nah, ini seperti kata Nabi tadi ini, orang kalau dia sedih kehilangan harta, dia luput harta daripada tangannya, maka orang tersebut akan mendekat dengan api neraka Allah Ta'ala sejauh 1000 tahun perjalanan, kata Nabi SAW. Wa man asifa ala akhiratin fatadhu iktaraba minal jannah masirata alfi sanah. Tapi barang siapa yang dia sedih terhadap perkara akhirat yang luput daripada dirinya, maka orang tersebut telah mendekat dengan surganya Allah Ta'ala sejauh 1000 tahun perjalanan, kata Nabi SAW. Orang kalau dia sedih karena luput tidak sholat berjamaah, orang kalau dia sedih karena dia luput tidak mengerjakan ibadah, maka orang ini semakin dekat dengan surganya Allah Ta'ala. Ya, makanya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya, beliau ketika salah satu putra beliau meninggal dunia, maka dikatakan tetangga-tetangga beliau, sanak keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau silih berganti datang berkunjung ke rumah beliau untuk takziah. Ya, setiap orang menjabat tangannya. Habib Umar bin Abdul Al-Attas mengatakan, "Adzamallahu ajrak." Ya, semoga engkau diberikan ganjaran besar sama Allah Ta'ala, sebagaimana ucapan yang dianjurkan ketika takziah. Maka ketika Habib Umar ini beliau diucapkan kalimat-kalimat takziah kayak tadi itu, beliau terheran-heran. Beliau bertanya kepada para tetangga, para muridnya ketika itu, "Kenapa kok kalian datang kemari, ada apa kalian?" "Wahai Habib, kami mendengar salah satu putra kamu meninggal dunia." "Benar, putra saya meninggal dunia," kata beliau. "Tapi yang saya herankan, kenapa saya luput sholat jamaah, kalian tidak ada yang takziah sama saya? Tapi ketika anakku meninggal dunia, kalian berbondong-bondong datang kepada saya, bertakziah kepada saya. Kenapa ketika saya luput tidak sholat jamaah, kalian tidak berbondong-bondong takziah seperti ini?" Beliau tahu orang kalau luput perkara akhirat itu telah luput perkara yang sangat besar. Tapi kalau orang itu diambil perkara dunianya, anaknya diambil sama Allah atau istrinya diambil sama Allah, ini bagi orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala, luput sholat jamaah itu musibah lebih besar daripada anaknya diambil sama Allah Ta'ala. Musibah lebih besar daripada istrinya diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau berkata seperti itu. "Kenapa kok kalian takziah kepada saya? Kemarin saya luput tidak sholat jamaah, kok tidak ada satu di antara kalian datang ke sini takziah kepada saya?" Marah beliau. Ini gambaran orang-orang yang dekat sama Allah itu kalau dunianya luput mereka biasa saja. Tapi kalau akhiratnya luput, maka mereka merasakan musibah yang sangat luar biasa. Ya. Kita banyak menyaksikan itu bagaimana para alim ulama, ya, orang-orang soleh, ya, para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di hari anaknya meninggal dunia, ya masih berdakwah, masih ngajar ada di pondoknya misalnya, masih ngajar ada di majelisnya misalnya, padahal di hari itu anaknya meninggal dunia. Ya, padahal kan sebenarnya normalnya orang hari itu libur, dia akan bersedih, dia akan berkabung, dia akan hatinya sedih, sumpah kan kayak gitu. Tapi enggak, orang-orang soleh itu kalau perkara dunia dicabut sama Allah mereka biasa. Tapi kalau perkara akhirat dicabut sama Allah Ta'ala, mereka baru merasakan musibah yang sangat luar biasa.